Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Bernardus Aris Ferdinand, Sarjana Sastra Magister Manajemen. Saya adalah dosen tetap Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Dharma Cendika. Saya mengampu beberapa mata kuliah. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah Manajemen Sumber Daya Manusia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait deskripsi mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan penekanan pada delivery, interaction, dan assessment. Terkait dengan hal itu yang akan saya jelaskan adalah deskripsi mata kuliah, kemampuan akhir yang diharapkan, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, metode pembelajaran, interaksi antara dosen dan mahasiswa, sistem penilaian mata kuliah, dan rekaman video terkait dengan perkuliahan di pertemuan ke-13. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah MSDM ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa dengan bobot 3 SKS. Kemampuan yang diharapkan dari perkuliahan ini adalah 1. Mahasiswa mampu menguasai konsep manajemen sumber daya manusia yang didasarkan pada fungsi manajemen untuk memecahkan tantangan bisnis dan berbagai tipe organisasi. Mahasiswa mampu menguasai teori manajemen sumber daya manusia yang dirasakan pada fungsi manajemen untuk memecahkan tantangan bisnis pada berbagai tipe organisasi. Mahasiswa mampu menyusun strategi konsep maupun strategi operasional pada berbagai tipe organisasi di tingkat nasional dan internasional didasarkan pada teori MSDM. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu memimpin dan mengelola tim serta individu agar berkinerja tinggi untuk mencapai tujuan organisasi yang didasarkan pada teori MSDM. Materi pembelajaran pada perkuliahan ini terdiri dari 1. Konsep dasar manajemen sumber daya manusia, 2. Perencanaan sumber daya manusia, 3. Pengembangan sumber daya manusia, 4. Kinerja dan reward system, 5. Komunikasi, 6. Motivasi dan kepuasan kerja, dan yang ke-7, manajemen konflik dan stres. Sistem pembelajaran. Perkuliahan MSDM ini dilaksanakan secara hybrid, yaitu tatap muka dan juga daring melalui e-learning yang sudah disediakan oleh kampus, di mana mahasiswa dapat mempelajari materi sebelum tatap muka melalui e-learning dan mengumpulkan tugas-tugas melalui e-learning. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan selama 16 minggu dengan kombinasi teori dan penugasan yang telah tercantum dalam RPS. Metode pembelajaran dalam perkuliahan ini terdiri dari ceramah interaktif, diskusi dan review artikel, presentasi, dan tugas. Bahan kajian yang digunakan terdiri dari buku-buku yang terkait dengan MSDM, artikel-artikel pendukung terkait dengan MSDM, serta modul pembelajaran yang telah disediakan. Interaksi antara dosen dan mahasiswa selama 1 semester dalam perkuliahan MSDM terjadi melalui diskusi, sinkronus di kelas maupun asinkronus melalui LMS. Presentasi tugas, feedback atau umpan balik terhadap tugas yang diberikan secara daring, serta konsultasi bimbingan tugas yang diberikan. Asesmen dari perkuliahan ini terdiri dari 1. Teknik penilaian. Teknik penilaian terdiri dari partisipasi, yaitu 15%, tes tertulis UTS dan UAS 50%, dan unjuk kerja dengan bobot 35%. Indikator penilaian yaitu terkait dengan ketepatan dalam menjelaskan konsep, kesesuaian jawaban terhadap tugas yang diberikan, keaktifan dan diskusi maupun pengerjaan tugas, kejelasan presentasi, dan kejelasan dan kualitas model pengelolaan SDM yang telah dibuat oleh mahasiswa. Demikian pemaparan mata kuliah MSDM dalam unsur delivery, interaction, dan assessment. Berikutnya adalah cuplikan video praktik mengajar saya pada pertemuan ke-13 secara luring di Smart Class dengan topik bahasan manajemen stres. Baik, saudara-saudari, selamat siang semuanya. Jadi, selamat datang kembali di perkuliahan ini, di perkuliahan manajemen sumber daya manusia. Seperti yang sudah saya sampaikan minggu lalu, pada minggu ini kita akan membahas kajian terkait dengan stres. Ini sesuai dengan RPS pada pertemuan ke-13. Nah,
Stres. Apa sih yang Anda pikirkan ketika mendengar kata stres? Mungkin ada yang mau menyampaikan sesuatu? Ya, silakan. Jadi stres itu adalah kemampuan kita tidak bisa mengelola pikiran yang ada di dalam otak kita. Terjadinya kekacauan. Ketidakmampuan mengelola, baik, terima kasih. Silakan. Perasaan tertekan. Baik, silakan. Ya? Burnout. Oke, baik. Terima kasih saudara-saudara yang sudah memberikan tanggapan terkait apa itu stres. Nah, kita akan membahas pada perkuliahan kali ini terkait stres itu apa sih sebenarnya, ya. Nah, yang dimaksud stres itu apa? Jadi di sini dikatakan stres itu adalah suatu kondisi fisik dan psikologi yang muncul ketika tuntutan pekerjaan itu melebihi kemampuan sumber daya atau kebutuhan individu dalam menghadapinya. Jadi seperti yang sudah disampaikan ya, melebihi kapasitas yang dimiliki. Nah, ini terjadi, stres itu terjadi kenapa? Karena respon tubuh dan pikiran terhadap tekanan lingkungan kerja yang dirasakan sebagai ancaman, sebagai tantangan atau beban yang mengganggu keseimbangan individu. Jadi tepat seperti yang sudah disampaikan bahwa stres itu terjadi kenapa? Ya karenanya satu, kondisi fisik, psikologi yang melebihi tuntutan terjadi karena lingkungan dan kerja. Itu stres. Kenapa kok stres itu terjadi? Nah, lebih lanjut di sini dikatakan bahwa stres kerja itu merupakan ketidakmampuan pekerja untuk menghadapi tuntutan terhadap tugas dengan akibat suatu ketidaknyamanan dalam bekerja. Saya yakinlah selama kita masih hidup pasti mengalami stres. Selama Anda hidup pasti mengalami stres. Tidak ada manusia yang sekarang ini tidak stres. Ya. Hal tersebut terjadi karena stres merupakan suatu beban kerja yang berlebihan. Tadi sudah disampaikan, berlebihan dan perasaan susah dan ketegangan emosional yang menghambat kinerja individu. Apalagi mahasiswa ya. Saya yakin mahasiswa juga pasti mengalami stres. Satu dosen ngasih tugas ini, satu dosennya lagi ngasih tuntutan ini, 3 dosen ngasih ini. Itu kalau kita tidak mampu mengelola, itu akan menyebabkan stres. Ya. Nah, stres ini adalah respon psikologis tadi karena kenapa? Karena melewati kapasitas kita, individu itu sendiri. Nah, kalau dilihat nih ya, apa saja sih faktor penyebab dari stres? Jadi faktor penyebabnya itu ada dari lingkungan, individu, pekerjaan, dan sosial di tempat kerja. Di lingkungan organisasi misalnya, lingkungan organisasi itu yang menyebabkan stres itu apa? Beban kerja yang berlebihan, ketidakjelasan terhadap peran, konflik antar individu, itu akan menyebabkan stres. Maka ada salah satu kajian juga yang menarik. Jadi dalam lingkungan organisasi itu ada juga istilahnya workplace incivility. Apa itu workplace incivility? Workplace incivility itu adalah ketidaksopanan dalam kerja. Jadi ternyata ketidaksopanan yang terjadi dalam kerja itu juga bisa menjadi salah satu penyebab dari stres. Saya yakin juga bisa jadi ketidaksopanan yang terjadi dalam lingkungan mahasiswa itu juga akan menyebabkan peningkatan stres yang terjadi. Lalu di bagian individu, perbedaan kepribadian. Ya, siapa sih nggak ngalami stres kalau misalnya punya relasi pertemanan yang satu temannya seperti ini, yang lain temannya seperti ini, pasti akan menimbulkan stres juga. Satu dosen seperti ini, satu dosen seperti ini juga pasti akan menimbulkan stres. Ya, pekerjaan, tuntutan waktu yang tinggi, tekanan target, ini pasti juga. Sosial di tempat kerja, dukungan sosial yang rendah, mungkin juga karena dukungan atasan yang minim, itu juga akan menyebabkan stres misalnya. Ini kalau dilihat dari faktor penyebab stres itu sendiri. Nah, dampak stres nih ya, kalau kita berbicara terkait dampak stres. Sebelum ini kan beberapa. Menurut Anda, ini di sini kan ada 4 ya, fisik, psikologi, perilaku, organisasi. Menurut Anda nih, kira-kira dampak stres yang belum tersebut di sini apa lagi nih? Kalau secara fisik,
atau secara psikis. Di sini kan disebutkan kalau secara fisik itu sakit kepala, sulit tidur, hipertensi. Psikologis tuh karena kecemasan, mudah marah, kelelahan emosional. Kira-kira apa lagi ya? Rambut rontok, benar, bisa loh. Rambut rontok itu karena stres loh. Rambut saya banyak yang rontok, ini mungkin juga karena stres. Apalagi kira-kira? Apa? Cepet tua, bisa juga cepet tua, benar, cepet tua. Ya? Sleep apnea, apa itu? Kayak apa itu? Kesulitan dalam tidur. Benar, bisa juga. Jadi ada orang yang gampang tidur, tapi juga ada yang insomnia. Insomnia ya berarti ya. Berarti sulit tidur. Nah, itu juga bisa terjadi karena stres. Jadi kalau Anda tidur nyenyak, beruntung, kemungkinan Anda belum stres. Karena kalau Anda sudah sulit tidur, bisa jadi berarti Anda mengalami stres. Nah ini ya, kalau secara fisik, psikologi Anda bisa mengetes sendiri dalam diri, apakah Anda sudah mengalami stres. Saya pernah melihat juga beberapa artikel itu yang menarik, yang menyatakan bahwa satu, jika Anda bangun pagi itu sudah rasanya capek banget ya, lelah banget, itu jangan-jangan Anda sudah mengalami stres. Mau datang ke kampus saja kok rasanya sudah males banget, itu juga berarti sudah stres. Kok rasanya ketemu dosen ini kok rasanya udah males ya, sudah pusing, udah mual gitu. Nah itu jangan-jangan udah tandanya stres. Bahkan situ lebih lanjut lagi, bukan lagi sekedar stres, tapi burnout. Karena sudah benar-benar sudah terbakar habis gitu ya. Burnout itu kan sudah terbakar habis. Jadi sudah benar-benar habis secara psikologis, benar-benar sudah tidak ada lagi sumber daya. Nah itu bisa terjadi. Nah ini ya kalau dia dari fisik, psikologis. Dari perilaku misalnya absensi tinggi, penurunan produktivitas, konflik kerja, turnover, itu karena akibat stres kalau dia dari perilaku. Nah ini kalau dalam kajian yang lain itu ada istilahnya di sini, turnover dan konflik kerja, penurunan produktivitas ini istilahnya counterproductive work behavior. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang kontraproduktif. Pekerjaan-pekerjaan yang kontraproduktif. Jadi itu yang berlainan. Nah itu juga bisa jadi karena dampak dari stres itu sendiri. Organisasi menurutnya kinerja tim itu juga dampaknya stres kalau dia dari organisasi. Nah ini ya seperti yang saya katakan ya, stres itu akan berdampak, stres berkepanjangan akan berdampak pada burnout. Burnout itu terbakar habis sudah. Rasanya udah lelah, udah capek, sudah nggak bisa berpikir lagi, sudah mau ngapa-ngapain itu rasanya udah gitu loh. Itu sudah burnout. Burnout berkepanjangan akan menyebabkan orang putus asa. Orang putus asa akan menyebabkan orang bunuh diri. Benar, itu banyak terjadi. Banyak orang yang akhirnya bunuh diri itu karena putus asa. Kenapa dia putus asa? Karena dia sudah burnout. Kenapa dia burnout? Karena dia stres. Ya, misalnya ini kalau dikaji ya dikaji dari teorinya, ini teorinya ya, teori GDR. Jadi saya yakin Anda juga pernah mendengar teori ini. Nah teori ini itu terkait dengan teori GDR. D-nya itu demand. Demand itu apa? Permintaan ya, permintaan, tuntutan gitu ya, permintaan, tuntutan, benar. Permintaan, resource, sumber daya, benar. Ini resource itu sumber daya. Sumber daya. Nah, stres itu terjadi bagaimana kalau menurut teori ini? Stres itu terjadi ketika sumber daya psikologis yang Anda miliki, misalnya Anda memiliki sumber daya psikologisnya 1000. Tuntutan permintaannya 1.500. Kira-kira surplus atau minus? Minus berapa? 500. Inilah yang akan menyebabkan orang stres. Stres terjadi itu karena sumber daya yang kita miliki itu lebih sedikit dibandingkan tuntutan. Makanya mungkin kita
berpikir, kok saya stres, dia nggak stres ya, padahal tuntutannya sama. Bisa jadi itu terjadi karena apa? Karena antar individu itu memiliki sumber daya yang berbeda-beda. Ada yang sumber dayanya misalnya 5.000. Lah kalau dia memiliki sumber daya 5.000, tuntutannya 1.500, berarti surplus kan ya? Surplusnya surplus banget gitu ya. Pasti dia tidak akan stres. Jadi enjoy, tetap enjoy. Jadi ada orang-orang yang sumber dayanya tinggi, ketika dia menghadapi tuntutan tertentu, ya sudah, nyaman-nyaman aja gitu. Nah itu kenapa kalau dari teori ini stres itu terjadi. Ini menurut teori GDR namanya ya, Job Demand Job Research. Lalu maka dari itu selain teori GDR ini ada juga teori COR. COR itu apa? Conservation of Resource. Jadi COR itu apa? COR itu adalah Conservation of Resource Theory. Jadi menurut teori ini ada kecenderungan setiap individu, saya yakin termasuk saya, memiliki kecenderungan untuk mencari mekanisme pertahanan diri. Atau di sini biasanya disebut coping mechanism. Misalnya, kalau Anda stres, apa yang umumnya Anda lakukan? Makan, bener makan, apalagi tidur, main game, olahraga, nge-gym, jalan-jalan, apa? Meditasi. Benar, itu sebenarnya cara-cara kita untuk mencari sumber daya tambahan. Jadi jangan anggap remeh hal itu, karena hal itu akan membantu untuk kita mengatasi tuntutan. Ya, itu cara kita untuk mengatasi tuntutan. Nah, misalnya tadi, kalau Anda sudah melakukan hal itu, biasanya apa yang Anda rasakan? Setelah tidur, setelah makan, setelah jalan-jalan, biasanya apa? Fresh ya, seger. Rasanya udah siap lagi menghadapi tuntutan. Misalnya saya tuh kalau udah rasanya capek banget, udah nggak bisa mikir, saya tidur. Bangun-bangun udah seger, siap lagi untuk mikir. Itu bukan hal sederhana, tapi sebenarnya itu mekanisme saya juga, saya sadari untuk meningkatkan sumber daya saya. Karena saya rasa kalau saya itu diporsir terus, ya malah stres, malah burn out, nggak akan selesai itu kerjaan. Nah maka dari itu, hal yang perlu Anda lakukan adalah mencari coping mechanism yang positif. Jangan coping mekanismenya yang justru menimbulkan tuntutan lebih lagi. Misalnya tadi, saya coping mekanismenya itu ngegame, Pak. Oke, ngegame nggak apa-apa, tapi di rumah emaknya itu kalau ngeliat anaknya ngegame ngamuk-ngamuk. Emak kita mungkin nggak tahu kalau ngegame itu adalah coping mekanisme kita. Emak kita cuma berpikir kamu ngegame berarti nggak belajar, sudah dimarahin. Nah itu kan sebenarnya coping mekanisme yang sebenarnya positif, tapi akan berdampak negatif lagi. Bukannya bertambah sumber daya kita, malah semakin terkuras lagi emosi. Di rumah malah bikin berantem lagi sama emak kita. Nah jadi carilah coping mekanisme yang positif. Ya. Kenapa hal ini penting? Karena saya hanya berpikir bahwa ya tadi seperti yang saya katakan ya, selama kita masih hidup, stres itu pasti akan kita hadapi lah. Kita perlu manajemen stres yang baik. Menjadi mahasiswa aja pasti banyak stres, apalagi nanti kalau Anda sudah benar-benar masuk ke dunia kerja, lebih banyak lagi stresnya. Maka dari itu dari sekarang kita harus melatih manajemen stres kita. Yaitu dengan setidaknya saya sudah memberitahukan terkait dua teori ini, teori GDR dan teori COR. Ini misalnya ya. Nah ini contoh konkretnya, ini salah satu penelitian yang saya lakukan ya. Ini salah satu penelitian yang saya lakukan semester ini, tahun ini, yaitu terkait dengan pengaruh workplace incivility terhadap counterproductive work behavior
yang dimediasi burnout dan dimoderasi passive leadership dan emotional regulation pekerja generasi Z di Kota Surabaya. Ini salah satu penelitian saya yang saya lakukan semester ini bersama dengan beberapa mahasiswa, rekan-rekan Anda terkait penelitian ini. Dari penelitian ini kami berhasil mendapatkan sekitar 280 responden yang adalah para pekerja generasi Z di Kota Surabaya. Ya. Nah, ini modelnya, model penelitiannya. Jadi ada workplace incivility, passive leadership, burnout, counterproductive work behavior, dan emotional regulation. Nah, di sini dikatakan workplace incivility seperti yang sudah saya sampaikan ya, bahwa apa sih yang dimaksud workplace incivility? Itu adalah ketidaksopanan. Ya, contoh ketidaksopanan itu apa kira-kira? Anda mengalami ketidaksopanan itu contohnya apa misalnya? Apa? Berkata kasar, tidak hadir, tidak menghormati senior, ya. Dan juga di sini contohnya adalah tidak dihargai, tidak dipedulikan, tidak dianggap. Itu merupakan contoh ketidaksopanan. Ini dalam konteks kerja ya. Jadi ternyata ketidaksopanan dalam lingkungan kerja itu juga akan menimbulkan burnout. Siapa sih yang rasanya itu nggak capek kalau misalnya di kerjaan kita nggak dipedulikan, nggak dianggap gitu loh. Tahu-tahu ada rekan kerja, kita duduk sebelahan gitu ya. Tapi rekan kerjanya ini malah ngomong sama sebelahnya, kita nggak dianggap. Siapa sih yang rasanya tuh? Ini arek iki ngopo toh? Ya gitu kan. Mau ajak apa sih dia? Nah ini ketidaksopanan. Kira-kira ini berdampak signifikan positif atau signifikan negatif? Signifikan positif. Kenapa signifikan positif? Karena ketika workplace itu naik, maka burnout akan naik. Burnout akhirnya juga akan berdampak kepada counterproductive work behavior. Counterproductive work behavior itu apa sih? Ketidaksopanan, bukan ketidaksopanan. Maksud saya perilaku kerja yang kontraproduktif. Contohnya sering absen, terus memalsukan, terus juga malas-malesan misalnya. Waktunya istirahat cuma 1 jam, dia istirahat bisa sampai 3 jam. Itu counterproduktif. Kira-kira ini pengaruhnya positif atau negatif? Positif. Kenapa berpengaruh signifikan positif? Ketika burnout itu naik, maka counterproduktif akan naik. Nah ini penelitian kami juga berusaha untuk melihat kajian dari atasannya. Ternyata pimpinan yang pasif itu juga akan mempengaruhi. Di sini dikatakan passive leadership itu akan menguatkan pengaruh positif. Jadi semakin burnout kalau pemimpinannya itu pasif. Lalu di sini itu kira-kira emotional regulation itu akan menguatkan atau melemahkan? Melemahkan, benar banget. Jadi emotional regulation yang individu miliki itu akan melemahkan pengaruh keinginan untuk melakukan yang tidak produktif. Nah, lebih lanjut ini kan hasilnya ya. Di sini bisa dilihat di hasil ini bahwa di hasil ini kan kelihatan banget nih. Ketika pimpinan itu semakin pasif, maka burnout akan naik. Ditambah lagi ketika suasana semakin tidak sopan. Ketika suasana kerja semakin tidak sopan, pimpinan semakin pasif, itu akan meningkatkan burnout. Sebaliknya, ketika pimpinan itu aktif di suasana ketidaksopanan yang tinggi, burnout naik, tapi tidak setinggi ketika pimpinan itu pasif. Ya, ini hasil yang pertama. Lalu berikutnya yang ini. Nah, berikutnya yang ini itu mungkin ada yang mau membantu?
Ada? Salah tidak apa-apa? Ada? Ya, silakan. Kalau dari garis low ER atau yang mengendalikan emosi, walaupun high burnout, tapi dia nggak bisa mengendalikan emosinya, jadinya produktif, counterproduktifnya tinggi. Jadi dia tidak produktif sama sekali. Dan kalau bisa mengendalikan emosi, walaupun burnoutnya juga sama kayak low, dia tetap bisa mengurangi ketidakproduktifnya itu. Ya, benar ya. Jadi seperti itu ya. Jadi emotional regulation itu ternyata sangat terbukti akan membantu individu untuk bisa mengerem istilahnya tuh, mengerem keinginan untuk melakukan kontraproduktif. Ketika suasananya tuh dia sangat burnout, kok rasanya capek banget, rasanya burnout banget. Tapi kalau dia memiliki kemampuan emotional regulation yang baik, dia nggak akan pernah melakukan kontraproduktif. Ya mungkin melakukan, tapi tidak separah ketika dia tidak memiliki emotional regulation. Ini terlihat, terbukti secara penelitian ini ya. Nah, oleh karena itu, dari penelitian ini, apa saja sih yang perlu dilakukan untuk pengelolaan stres ini ya? 1 dari level individu, 2 dari level organisasi. 1, akhirnya seperti yang sudah Anda pernah lakukan ya, manajemen waktu yang baik, olahraga dan relaksasi, meningkatkan keterampilan, konseling psikologi, meditasi mungkin, itu juga salah satu hal yang baik. Kedua, di sektor organisasinya, apa yang perlu dilakukan organisasi? Desain ulang pekerjaan, pelatihan, perlu melakukan pelatihan manajemen stres, dukungan sosial dari manajerial dan tim, serta program kesejahteraan karyawan. Ini dari individu dan organisasi. Maka terakhir apa yang ingin saya sampaikan, stres kerja adalah fenomena kompleks. Setiap individu pasti mengalami stres. Maka dari itu, intinya apa yang ingin saya sampaikan, kita harus bisa mengelola stres. Selama kita masih hidup, stres itu pasti akan kita alami. Maka kita harus bisa mengelola stres kita. Jangan sampai stres itu membuat kita semakin kelelahan. Kita harus bisa mengelolanya. Ya, Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan perkuliahan kali ini, saudara-saudari. Untuk selanjutnya nanti ada tugas diskusi kelompok. Seperti biasa akan saya sampaikan di e-learning. Silakan diunduh di e-learning tugasnya, lalu didiskusikan dan juga diunggah kembali di e-learning. Begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sampai berjumpa minggu depan. Demikian pernyataan diri saya dalam bidang pengajaran sebagai dosen. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan memberikan gambaran nyata dalam pelaksanaan tugas saya sebagai pengajar. Demikian dan terima kasih.